Saya Aulia Rizky Maya Hamida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengindeks arsip menggunakan sistem kronologis. Yang pertama adalah buku agenda. Kita membuat buku agenda terlebih dahulu dengan format seperti pada video. Kemudian menuju ke kode klasifikasi arsip, yaitu KKA surat masuk yang berisi keterangan. Kemudian subjek, jika surat masuk menggunakan subjek tahun, berarti kita mengindeksnya dengan tahun. Kemudian subjek, kemudian subjek, subjek 1 dan kode. Kemudian menuju pada tahun, karena surat masuk menggunakan sistem kronologis tahun, diurutkan mulai dari tahun dan tanggal yang termuda. Di sini tahun yang termuda adalah tahun 2019 sebagai guide utama dan subjek. Kemudian bulan Oktober ada tanggal 20 dan ada guide utama S yang berupa kode dan SSE. Nah, di sini tertera pada tanggal 20 Oktober 2019. Untuk selanjutnya tahun 2018 prosesnya sama, yaitu ada tahun, kemudian bulan dan tanggal, lalu ada guide kode utama dan guide pembantunya ada PPE yang merupakan kode perusahaan. Tertera tanggal 26 Oktober 2018. Berikutnya adalah bulan September, karena masih dalam satu tahun yang sama, jadi masih dalam guide tahun 2018. Kemudian ada guide yaitu subjek yang berupa guide utama September, bulan September, kemudian terdapat tanggal, kemudian terdapat guide utama yang berupa subjek yaitu kode dan ada kode sebagai guide pembantu. Dan sini tertera 18 September 2018. Kemudian pada tahun 2017 terdapat bulan Agustus, tanggal 16, kode perusahaan D sebagai guide utama dan guide pembantunya ada kode perusahaan. Tertera tanggal 16 Agustus tahun 2017. Lalu ada tahun 2015, kemudian terdapat bulan Juni dan tanggal 12, dan terdapat guide yaitu B merupakan kode perusahaan dan guide pembantunya BBA Bahtera Agara pada tanggal 12 Juni 2015. Berikutnya adalah tahun 2014 sebagai guide utama, kemudian disusul dengan Mei sebagai subjek, kemudian ada tanggal sebagai subjek dan guide utama untuk kode perusahaan M sebagai subjek 1 dan kode pembantu MME, dan di surat tertera PT Megamendung tanggal 10 Mei 2014. Lalu di tahun 2012 terdapat guide utama 2012, kemudian subjek Maret dan tanggal 6, kemudian guide utama A dan guide pembantu terdapat AAG yang berisi PT Agung Udari tanggal 6 Maret tahun 2012. Dan di tahun 2011 terdapat tahun 2011 sebagai subjek, kemudian subjek bulan Februari, kemudian terdapat tanggal dan guide utama kode perusahaan yaitu subjek 1 yang berupa G dan GGS yang merupakan guide pembantu, dan di sini tertera PT GSF Indonesia pada tanggal 17 Februari 2011. Masih di tahun yang sama, di tahun 2011 terdapat surat dengan subjek 2011 dan subjek merupakan bulan Februari dan tanggal, kemudian ada guide utama M dan ada guide pembantu. Di sini tertera pada PT Megaraya tanggal 4 Februari 2011. Kemudian di tahun 2010, yakni sebagai guide utama, subjek dan subjeknya ada bulan Maret, kemudian tanggal sebagai subjek dan subjek 1K merupakan kode perusahaan dan guide pembantunya ada KKR, dan pada surat tertera PT Krisan pada tanggal 26 Maret 2010. Sekarang menuju surat keluar, masih sama seperti surat masuk. Di bagian pertama kita membuat kode klasifikasi arsip, dan pada surat keluar sistem kronologis berdasarkan bulan. Di sini terdapat bulan Oktober sebagai bulan yang paling muda dan sebagai guide utama sekaligus subjek. Kemudian terdapat tahun 2010 sebagai subjek, kemudian terdapat tanggal dan kode perusahaan kode utama J dan guide pembantu. Dan di sini tertera adalah tanggal 9 Oktober 2010. Selanjutnya yakni bulan Agustus sebagai subjek guide utama dan terdapat tahun 2012 sebagai subjek,
kemudian terdapat tanggal sebagai subjek dan subjek 1 yaitu kode perusahaan, dan guide pembantunya terdapat kode perusahaan SSA dan tertera pada tanggal 12 Agustus 2012. Selanjutnya terdapat bulan Juli sebagai subjek, kemudian terdapat subjek 2013 dan ada tanggal, kemudian ada guide utama yaitu H sebagai kode perusahaan yang merupakan subjek 1 dan guide pembantu yaitu HHA dan tertera pada surat tanggal 14 Juli 2013. Kemudian pada bulan Juni sebagai guide utama dan subjek, kemudian terdapat tahun dan tanggal. Di halaman selanjutnya terdapat E dan guide pembantu EEL, dan pada surat tertera tanggal 15 Juni tahun 2014. Selanjutnya ada bulan Mei sebagai guide utama dan subjek, kemudian terdapat tahun sebagai subjek dan tanggal. Di halaman selanjutnya terdapat guide utama kode perusahaan yaitu M dan guide pembantu ada MMA, dan di surat tertera tanggal 17 Mei tahun 2015. Dan pada halaman selanjutnya terdapat bulan April yang merupakan subjek dan guide utama, kemudian terdapat tahun 2016 sebagai subjek dan guide pembantu, kemudian terdapat tanggal pada halaman selanjutnya sebagai subjek, kemudian terdapat kode perusahaan sebagai subjek 1 dan terdapat kode bantuan yang merupakan guide bantuan yaitu JJU dan tertera pada tanggal 19 April tahun 2016. Pada halaman selanjutnya terdapat bulan Februari sebagai guide utama dan subjek, kemudian terdapat subjek berupa tahun yaitu tahun 2018. Selanjutnya terdapat tanggal sebagai subjek dan subjek 1 yaitu kode perusahaan U dan subjek yang berupa kode dan guide bantuan yaitu UUS, dan pada tanggal tertera tanggal 28 Februari tahun 2018. Selanjutnya terdapat bulan Januari sebagai guide utama dan subjek. Di sini bulan Januari terdapat beberapa bulan dan tahun serta tanggal, yakni di surat yang pertama, Januari di bulan pertama terdapat guide tahun, kemudian terdapat tanggal, terdapat kode perusahaan dan guide pembantu SSA dan tertera pada tanggal 29 Januari 2019. Kemudian di halaman selanjutnya terdapat tahun 2014 dan tanggal, kemudian terdapat kode perusahaan G dan guide pembantu GGI yang merupakan GSF Indonesia pada tanggal 7 Januari 2014. Dan yang terakhir merupakan bulan Januari tahun 2008 dan ada guide tanggal yang merupakan subjek dan subjek 1 yang berupa kode utama yaitu I dan kode pembantu IIS, dan pada surat tertera tanggal 30 Januari 2008. Terima kasih.